para pemirsa dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah dan diberkati ini, kita akan melihat satu topik yang jarang dan tidak bisa dilakukan oleh manusia apapun, baik itu yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, kecuali kita melihat kepada satu buku yang luar biasa, adalah Alkitab yang kudus ini. Saudara dan saudari, judul pembahasan kita pada saat ini adalah hidup seperti Yesus. Saudara, kalau kita lihat, Yesus adalah Allah. Yesus adalah salah satu oknum pencipta dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat kata Yesus, kata Bapa, kata Roh Kudus, maka secara kacamata manusia kita tidak dapat menyelami akan poin atau kepribadian dari Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Namun kita bersyukur karena di dalam firman Tuhan, di dalam buku yang suci, di dalam pedoman yang luar biasa yang dinamakan dengan Alkitab, kita bisa menggali satu bagian yang penting, karakteristik pola kehidupan Yesus yang bisa kita mengerti secara manusia biasa, karena Yesus menggunakan bahasa-bahasa, pendekatan-pendekatan yang mudah dimengerti. Kita lihat bahwa beberapa pertanyaan bisa kita timbulkan. Siapa Yesus? Bagaimana hidup dalam Yesus? Bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus? Judulnya adalah Hidup Seperti Yesus. Di dalam buku Yohanes 13 ayat 34 dikatakan sebagai berikut, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Saudara, kata kamu sini adalah bukan personal, tetapi beberapa individu, kawanan domba umat Tuhan yang mau dan tidak mau mendengar. Ini adalah general instruction, adalah pedoman untuk semua orang, supaya kata Yesus ini tidak diterjemahkan secara individual, tetapi tujuan Yesus adalah merangkul, memahami, memanggil, mengajak semua orang untuk supaya dapat melakukan hidup seperti Yesus. Yaitu, Yesus katakan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, pelajaran yang kita pernah baca adalah tentang kasih. Ada kurang lebih 3 jenis kasih. Kasih agape, kasih eros, dan kasih phileo, dan banyak kasih lainnya. Tetapi manusia sering menerjemahkan bahwa kasih phileo dan kasih eros sering ditampilkan di dalam kehidupan kepribadian, baik di dalam manajemen organisasi, manajemen keluarga, manajemen individual, sering ini ditonjolkan. Tetapi pada momen atau saat yang luar biasa ini, kita akan lihat bagaimana kasih agape itu diterjemahkan oleh Yesus di dalam bahasa yang sederhana. Di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini kita kenal dengan 2 bagian yang penting. Perjanjian Lama, Old Testament, atau Perjanjian Baru, New Testament. Kita lihat dasar pijakan dari Perjanjian Lama tentang mengasihi terdapat di dalam Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18 dikatakan bahwa Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa ini terjadi? Karena Allah melihat bahwa bangsa Israel, umat pilihannya, sudah terlalu lama berada di dalam cengkraman bangsa Mesir. Saudara lihat, kalau seorang budak itu, kehidupan budak itu adalah tidak pernah memberikan satu pendapat, tetapi selalu mau didesak, diperintah oleh orang-orang yang merasakan atasan, bos, pimpinan, dan sebagainya. Itulah sebabnya cara pandang bangsa Israel pada saat mereka di Mesir, mereka jarang mengingat akan kata kasih ini, karena setiap hari mereka didesak untuk bekerja keras, melayani tuannya,
dan jarang mempraktekkan sifat-sifat yang Allah instruksikan kepada bos mereka, kepada Musa dan Yosua, untuk supaya mempraktekkan kasih agape yang mudah dimengerti antara satu keluarga yang dekat, antara satu keluarga yang memiliki prospek yang luar biasa berdasarkan suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel, supaya kasih Allah yang dapat diterjemahkan, kasih Allah yang transparan, yang bisa dipraktekkan dengan mudah antara satu keluarga yang ada di dalam keluarga itu, antara satu keluarga suku tersebut dan suku yang lain, mempraktekkan kasih Allah di antara sesama yang ada di dalam bangsa Israel. Itulah pijakan pertama. Tetapi mari kita lihat, ada pena inspirasi, kutipan yang luar biasa di dalam Our Father Care halaman 27. Dikatakan sebagai berikut: kasih adalah unsur di mana Kristus bergerak dan berjalan dan bekerja. Ingat, kasih ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, tetapi implementasi dari kasih ini adalah berdasarkan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup bergerak, berjalan dan bekerja, dan inilah momentum yang bisa kita lihat untuk kita praktekkan kasih yang mudah dimengerti ini kepada kehidupan sosialiti kita dimanapun kita berada. Ia atau Yesus datang untuk merangkul dunia dalam lengan kasih-Nya. Ingat, pelajaran awalnya saya katakan bahwa kasih Yesus itu adalah kasih general, umum, tidak memandang kulit, warna, suku, bangsa, dan sebagainya. Kita harus mengikuti teladan yang ditetapkan oleh Kristus dan menjadikannya pola kita sampai kita akan memiliki kasih yang sama bagi sesama sebagaimana Ia telah tunjukkan kepada kita. Saudara, banyak pertanyaan akan timbul. Kadangkala orang tidak sanggup memahami secara minimum dan maksimum kasih itu. Kadangkala kasih itu membutuhkan satu kehidupan yang membutuhkan balas arti dari pihak yang kita kasih. Tetapi Yesus katakan, kita harus mempraktekkan, menjernihkan akan kasih ini kepada siapa saja, karena kasih ini mudah dimengerti, mudah dilakukan, dan mudah untuk melakukannya, karena kita melihat pola Yesus, bukan pola saya dan saudara. Mari kita lihat pola Yesus yang pertama. Bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam buku Matius pasal 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Kalau saudara ada buku ini atau pena, saudara bisa catat ayat ini, karena ayat ini merupakan ayat yang banyak disenangi oleh orang-orang yang sudah memperoleh services atau pelayanan dari Yesus. Dikatakan oleh Yesus sebagai berikut: Aku datang bukan untuk dilayani. Saudara ingat, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara, kalau orang sudah menggunakan kata melayani ini, berarti semua konsep pelayanan dia sudah siap. Dia sudah persiapkan bermacam-macam strategi cara yang mudah dimengerti, yang mudah dijual kepada orang banyak. Buktinya, anak-anak, perempuan, orang asing, penderita kusta, pemungut cukai dilayani berdasarkan segmentasi kebutuhan. Ingat, tidak semua dia layani dengan satu cara. Seorang kusta dia layani dengan lain, dia sembuhkan. Anak-anak, cara dia melayani mereka lain. Artinya bahwa services atau pelayanan yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan segmentasi-segmentasi yang berbeda. Dan semua yang dia layani sangat memahami dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Hanya dengan kita mempelajari pola Yesus ini, pola Yesus yang hidup ini, dapat kita mengatakan bahwa
Konsep Alkitabiah jelas bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Saudara dan saudari, mari kita lihat cara pandang dari beberapa orang yang sudah Yesus lakukan dengan pola Yesus yang sederhana dan mudah dicerna. Matius 20 ayat 34 dikatakan ada 2 orang buta dekat Yeriko dipulihkan dari penyakit kebutaannya. Saudara, pernahkah saudara melihat dalam satu waktu yang cepat bergerak, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, oh aku sanggup melihat. Hanya pola hidup Yesus yang membuktikan berdasarkan ayat yang pertama ini, yang mengatakan bahwa kasih Yesus dipraktekkan melalui mujizat, dan terjadi mujizat yang penuh kasih dan luar biasa. Yang kedua, Markus 1 ayat 40 sampai 41. Ada seorang penderita kusta yang memohon, Tuhan, Tuhan Yesus. Mengapa dia memohon? Karena dari mulut ke mulut mereka mendengar bahwa ada seorang yang namanya Yesus sanggup melakukan ini, dan dia tergerak hati untuk mengucapkan bahasa-bahasa permohonan. Saudara, kita lihat di dalam Markus 1 ayat 41, keajaiban terjadi, wonderfully terjadi bagi orang yang memiliki penyakit kusta ini, dan dia sembuh. Satu lagi, di dalam Lukas 7 ayat 12 dan 13 dikatakan, seorang janda yang baru saja kehilangan anaknya satu-satunya disembuhkan oleh Yesus. Artinya bahwa dengan pola Yesus yang hidup, kita mulai membuka pikiran kita sebagai manusia yang biasa untuk memandang, menjernihkan kacamata rohani kita untuk melihat Yesus setiap hari. Karena pola hidup Yesus adalah pola hidup yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak belajar terhadap firman Allah ini. Ini adalah implikasi yang sederhana. Bila mana saudara ingin melihat pola hidup Yesus, maka iman, kacamata percaya Anda, saudara buka Alkitab yang kudus ini, sehingga mata saudara akan terlihat bahwa Yesus sementara mengasihi Anda melalui beberapa cara pola hidup Yesus pada zaman Yesus saat itu. Lebih lanjut, Yohanes 13 ayat 1 dia katakan, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan alam. Artinya bahwa Yesus sementara mengajarkan kepada murid-muridnya untuk supaya murid-muridnya ini menyadari bahwa konsep kasih ini adalah benar-benar jangka panjang. Dan tugas yang Yesus percayakan kepada murid-murid Yesus itu adalah untuk mempermudah kepada orang-orang lain yang sementara diceritakan tentang Yesus yang benar, bahwa kasih, mengasihi, pelayanan, pola hidup Yesus itu sangat mudah dimengerti dan mudah dipraktekkan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah summary, inilah sentralisasi mengapa Yesus mengajarkan kepada kita kasih untuk melayani. Karena Yesus sudah datang untuk mengorbankan dirinya demi apa? Saudara dan saya. Mari kita lihat pola Yesus yang kedua adalah kasih sesamamu manusia. Saudara, ini juga berdasarkan di dalam buku Old Testament atau Perjanjian Lama. Ada 2 ayat yang sangat populer. Yang pertama adalah Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18 dikatakan sebagai berikut. Ia mengasihi. Kita dilatih untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dihubungkan dengan Lukas 10 ayat 27, si ahli Taurat
sangat memahami tentang perjanjian lama, sehingga dia membacakan kedua ayat ini dihubungkan dengan Lukas 10 ayat 27, dan Yesus mempraktekkan apa itu kasih. Dan Yesus sementara berbicara kepada dia dalam Lukas 10 ayat 29, dia bertanya, "Siapa kau sesama manusia?" Saudara dan saudari, kadang-kadang Yesus jauh melampaui penyampaian lazim yang negatif terhadap hukum ini pada saat itu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau sendiri tidak sukai. Saudara, bahasa ini adalah bahasa yang jarang diterima. Saudara lihat di mana-mana untuk zaman saat ini terjadi peperangan dan sebagainya. Tidak mencerminkan apa yang Yesus inginkan. Tetapi bagi saya dan saudara yang sementara diberkati untuk mempelajari firman pada saat ini, marilah kita lekas-lekas untuk melihat kepada Yesus melalui pembacaan firman yang luar biasa ini. Karena pelajaran ini akan membawa kepada kehidupan yang kekal, karena contoh, style, pola yang dilakukan di dalam pelajaran ini adalah mencerminkan apa kata Yesus. Pertanyaannya, bagaimanapun adalah mudah untuk bersikap baik kepada mereka yang bersikap baik kepada kita, atau bersikap jahat kepada mereka yang bersikap jahat kepada kita. Sebaliknya, kasih kita terhadap sesama kita harus selalu bebas dari cara sesama kita memperlakukan kita. Sebaiknya, kita harus mulai menimbulkan pola kehidupan yang Yesus ajarkan kepada kita adalah mengasihi sesama. Ingat, karena kita adalah hasil ciptaan Yesus, hasil ciptaan Allah. Dan pola tersebut mencerminkan contoh Yesus kepada kita untuk kita praktekkan. Ingat, kalau seorang guru mengajarkan A dan kita mengajarkan B kepada orang lain, maka formula akan salah dan berantakan. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini, pada saat Yesus menyampaikan pelajaran yang berharga kepada seorang ahli Taurat yang menguasai firman yang luar biasa, tetapi Yesus dengan bahasa yang sederhana, Yesus katakan, "Kasihilah musuhmu," dan itu merupakan satu perintah yang positif. Pertanyaan bagi saudara dan saya, bisakah kita mengasihi musuh? Gampang sekali. Kita lihat cara dan profil Yesus untuk kita praktekkan setiap hari. Jangan melihat cara kita, jangan melihat cara orang lain, tetapi apa kata Yesus yang harus kita praktekkan secara bersama-sama. Pola yang ketiga, suka melayani. Saudara, ada kurang lebih 4 temperamen orang. Pertama, melayani karena ada upah, melayani karena ada urgent, melayani karena tergesa-gesa, melayani karena ada feedback yang luar biasa, baik itu positif dan negatif. Tetapi secara umum, secara ilmu manusia itu sering terjadi. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam buku Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang 46. Saudara, kita lihat di sana dikatakan secara garis besar, Kristus tidak akan memuji mereka karena khotbah yang mengesankan yang mereka telah sampaikan, karya berharga yang mereka telah lakukan, atau sumbangan yang dermawan yang mereka telah berikan. Sebabnya, Kristus akan menyambut mereka di surga karena perhatian-perhatian kecil yang dilakukan kepada mereka yang terkecil dari saudara-saudaranya. Contohnya, bila mana saudara melihat ada kawan yang ingin dilayani untuk supaya kawan tersebut mencari tahu lebih jelas tentang firman ini, maka itu adalah salah satu hal-hal yang kecil yang Yesus inginkan. Dan banyak hal lagi. Tetapi mari kita lihat di dalam buku Matius 7 ayat 22 dikatakan, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?" Saudara, banyak orang yang ingin melayani Yesus, tetapi perkataan Yesus mereka abaikan.
Saudara, ini adalah hal yang menarik. Meskipun ini adalah perbuatan-perbuatan yang diinginkan, tanpa sikap kasih, segalanya adalah sia-sia. Bagaimana mereka percaya Yesus, tetapi ajaran yang Yesus ajarkan mereka abaikan. Saudara, lebih jauh dikatakan di dalam buku Matius pasal 7 ayat 23. Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi dia atau saudara-saudaranya, mereka tidak mempraktekkan prinsip-prinsip agama yang benar. Ada satu tulisan yang mendukung akan kata-kata Yesus ini di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 276, dikatakan sebagai berikut. Tidak ada keraguan bahwa semua murid Yesus adalah saudara-saudaranya. Tetapi ruang lingkup perkataan Yesus kelihatannya lebih luas lagi. Kristus menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia. Saudara bayangkan ini, di dalam satu organisasi dunia, tidak pernah saudara akan melihat bagaimana top atau puncak manajemen ini akan pada satu kondisi tertentu mau menyamakan ego dan persepsi dengan bawahan yang paling rendah. Tetapi saya tidak menyinggung itu lebih jauh. Tetapi yang menarik di sini adalah dikatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa semua murid Yesus adalah saudara-saudara Yesus. Tetapi ruang lingkup perkataan Yesus kelihatannya lebih luas lagi. Kristus menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia. Ingat, tidak ada kata tunggal di sini, tetapi jamak. Tidak ada personality di sini, tetapi umum. Semua Yesus kelihatannya sama bagi mereka. Kristus menyamakan dirinya dengan setiap anak manusia. Ialah anak manusia, dan dengan demikian menjadi saudara bagi anak laki-laki dan perempuan Adam. Sungguh luar biasa pola yang ketiga ini dari Yesus. Yang keempat, kasihlah musuhmu. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit bagi manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi mari mulai hari ini kita praktekkan apa kata Yesus, bukan apa kata saya. Karena kalau kita melihat term and condition, ketentuan-ketentuan yang Yesus ajarkan, maka kita akan naik pada anak tangga yang satu ke anak tangga yang lebih luar biasa dan positif. Yesus mengambil contoh di dalam Imamat 19 ayat 18. Dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kata-kata benci kamu, mengutuki kamu adalah bahasa-bahasa yang sering dilakukan oleh manusia berdosa. Tetapi perhatikan di sini. Yesus meminta kita pertama untuk mengasihi musuh kita, dan kemudian sebagai hasilnya untuk mendemonstrasikan kasih ini melalui perbuatan-perbuatan baik. Perkataan-perkataan yang baik, doa pengantaran tanpa kasih yang diinspirasikan surga, semua tindakan, perkataan dan doa-doa akan menjadi sebuah serangan dan pemalsuan kemunafikan terhadap kekristenan sejati. Saudara, ini penting. Resolusi hanya berdasarkan apa kata Yesus. Itulah sebabnya kasihlah musuhmu ini, Yesus menciptakan beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk zaman saat ini. Ada beberapa alasan-alasan apakah yang Yesus sampaikan untuk menjelaskan mengapa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Ingat, bukan teman atau saudara yang mengatakan, tetapi Yesus memberikan beberapa alasan untuk supaya kita mengasihi musuh kita. Saudara, kata musuh ini kalau zaman saat ini adalah kadang-kadang biarlah dia hilang, biarlah saya yang ada, dan bermacam-macam opini. Tetapi mari kita akan bahas. Ada kurang lebih 3 opini yang positif dalam Lukas 6 ayat 32 sampai 35. Dikatakan yang pertama, kita harus hidup
di atas standar dunia yang rendah. Bahkan orang-orang berdosa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan bahkan penjahat saling tolong-menolong. Yang kedua, Allah akan membalas kita karena mengasihi musuh kita. Ingat, Allah akan membalas kita karena mengasihi musuh kita, walaupun kita tidak mengasihi karena upah. Ia akan mengabulkannya dengan sukacita kepada kita. Yang ketiga, tipe kasih seperti ini adalah bukti hubungan kita yang erat dengan Bapa surgawi kita yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Inilah ketiga alasan yang sulit, tetapi mari kita mulai merasakan satu pemikiran yang positif. Karena bila mana kita melakukan hal ini, maka upah kita adalah bersama dengan Allah. Pola yang terakhir, bagaimana untuk hidup seperti Yesus? Bisakah kita hidup seperti Yesus yang tidak pernah berdosa? Saudara, mari kita lihat uraian-uraian yang positif berdasarkan beberapa catatan Alkitab dan pena inspirasi. Di dalam khotbah di atas bukit halaman 87, khotbah di atas bukit halaman 87 dikatakan sebagai berikut. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang penuh kebencian, dan tiada kasih tanpa menyediakan bagi kita dengan sarana-sarana untuk mencapainya. Standar ini bukanlah standar yang tidak dapat kita capai. Dalam setiap komando atau perintah yang diberikan Allah terhadap suatu janji, komando yang positif dan mendasar, Allah telah membuat ketentuan bahwa kita bisa menjadi seperti Dia, dan Dia akan melaksanakan hal ini bagi semua orang yang tidak menghalangi kehendak jahat, dan dengan demikian menggagalkan kasih karunia itu. Intinya bahwa Allah adalah baik dan penuh belas kasihan kepada yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Lukas 6 ayat 35 dan 36. Saudara dan saudari, para pemirsa yang luar biasa, yang sementara menonton pekabaran atau pola Yesus yang sanggup kita hidupkan berdasarkan kita memahami dan membaca firman Allah. Intinya adalah bagaimana untuk kita hidup seperti Yesus. Ada satu formula di dalam pola yang berikut ini, adalah Galati 2 ayat 20. Galati 2 ayat 20 dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara dan saudari, marilah kita mengundang Yesus. Marilah kita rajin membaca firman, melupakan masa lalu, tidak mengingat, menciptakan pikiran kita untuk menimbulkan opini-opini yang positif, sehingga praktek atau pola Yesus, kasih yang mudah dimengerti ini, dapat kita praktekkan. Dan ingat, upah kita adalah bersama dengan Yesus. Lebih jauh dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 282 dan 283. Penuh cobaan yang memerlukan kata-kata simpati dan pertolongan. Ada perempuan janda yang memerlukan kata-kata simpati dan bantuan. Ada anak yatim piatu yang telah diminta Kristus kepada pengikutnya untuk menerimanya sebagai tanggungan Allah. Mereka adalah anggota-anggota dari isi rumah Allah yang besar, dan orang-orang Kristen sebagai penata layanannya yang bertanggung jawab atas mereka. Jiwa mereka akan aku tuntut dari tanganmu. Saudara, perhatikan kata Yesus. Kita tidak perlu takut untuk melihat kata yang terakhir, akan aku tuntut dari tanganmu. Tetapi mari kita mulai praktekkan kepada hal yang kecil. Memberi kepada orang yang ada di pinggir jalan.
memberikan semangat bagi orang-orang yang patah hati, dan berbagai cara yang bisa kita lakukan berhubungan dengan kasih yang sederhana yang Yesus tanamkan di dalam pelajaran saat ini untuk kita lakukan. Saudara, akhir kata, kadang-kadang orang-orang bisa berargumentasi dengan kita atas teologi, doktrin, gaya hidup, hampir semua yang lain. Tetapi siapakah bisa berargumentasi terhadap sikap tidak egois, kasih tanpa pamrih, kasih yang tidak mementingkan diri, menyatakan satu kuasa yang melampaui argumen rasional atau logis? Bagaimanakah kita bisa belajar untuk mengungkapkan kasih ini, tidak peduli apa biaya bagi kita? Saudara dan saudari, kiranya kita kembali kepada ayat yang pertama di dalam Yohanes 13 ayat 34 untuk mengunci kata kasih ini dan praktek hidup kita kepada sesama melalui ajaran Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan mengasihi saudara, kiranya saudara mengasihi orang lain, karena kasih itu datang dari Yesus, Sang Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan sekali lagi memberkati kita, dan saya undang kita semua bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, kami memuji nama Yesus pada jam yang indah ini, karena begitu besar cara pandang Yesus bagi kami untuk mempraktekkan pola Yesus di dalam kehidupan kita untuk mengasihi. Kadang-kadang kami tidak mampu untuk mempraktekkan ini, tetapi Tuhan curahkan Roh Kudus bagi masing-masing kami yang sudah menonton acara ini untuk menggali firman Allah dan melihat ajaran Yesus yang luar biasa. Ya Bapa yang ada di sorga, berkati bangsa dan negara kami yang tercintai, supaya diberkati pemimpin yang sudah dipilih, memimpin negara yang luar biasa indahnya ini, dan banyak umat Tuhan yang diberkati untuk mencari Allah, untuk mendengarkan firman Allah, karena betapa damainya negara yang kami cintai ini penuh dengan kedamaian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.